Selamat pagi anak-anak, semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat untuk belajar. Hari ini Ibu Agnes masih akan membahas materi tentang patung dan pameran karya seni patung. Ada beberapa fungsi patung. Di antaranya adalah yang pertama, jenis patung religi. Fungsi dari patung religi adalah sebagai sarana untuk beribadah dan bermakna religius. Jenis patung yang kedua adalah patung monumen. Fungsi dari patung monumen adalah untuk mengenang jasa pahlawan atau peristiwa bersejarah suatu bangsa. Dan jenis patung yang ketiga adalah patung arsitektur. Fungsi dari patung arsitektur adalah sebagai pelengkap konstruksi bangunan. Jenis patung yang keempat adalah patung dekorasi. Fungsi dari patung dekorasi adalah sebagai penghias bangunan, taman, atau tempat lainnya. Dan jenis patung yang kelima adalah patung seni. Fungsi dari patung seni adalah untuk dinikmati keindahan bentuknya. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah bentuk figuratif, dan yang kedua adalah bentuk non-figuratif. Bentuk figuratif adalah bentuk patung yang realistis. Contoh bentuk figuratif yang pertama adalah manusia, yang kedua adalah hewan, dan yang ketiga adalah tumbuhan. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang bentuknya abstrak. Contoh bentuk non-figuratif adalah yang pertama garis, yang kedua lengkungan, dan yang ketiga adalah bulat. Sekarang kita akan belajar tentang cara merancang pembuatan patung. Tujuan dari membuat rancangan patung adalah agar karya patung yang dibuat menjadi bagus dan sesuai dengan keinginan. Adapun tahap-tahap dalam membuat rancangan patung. Yang pertama adalah membuat sketsa. Yang kedua adalah memilih alat dan bahan. Dan yang ketiga adalah memilih teknik pembuatan. Sketsa adalah gambar kasar yang bersifat sementara. Dalam teknik-teknik pewarnaan patung ada dua cara, yaitu akuarel dan yang kedua adalah plakat. Teknik akuarel adalah teknik pewarnaan dengan sapuan warna tipis sehingga hasil warna hampir transparan. Sedangkan teknik plakat adalah teknik pewarnaan dengan sapuan yang tebal dan kombinasi cat yang kental sehingga menghasilkan warna yang pekat. Sekarang kita akan belajar tentang pameran karya seni patung. Pameran adalah pertunjukan untuk hasil karya berupa barang produksi perorangan atau kelompok. Tujuan pameran karya seni patung adalah yang pertama, memperkenalkan karya tersebut kepada orang lain. Yang kedua, media informasi untuk orang lain. Adapun manfaat pameran di sekolah, yang pertama, menambah pengetahuan tentang estetika dari sebuah seni. Manfaat yang kedua,
penyampaian ide, saran, atau kritik yang objektif. Manfaat yang ketiga, terdapat persaingan antar siswa untuk berkarya lebih baik. Manfaat yang keempat, melatih siswa untuk bertanggung jawab dan bekerja sama. Manfaat yang kelima, sebagai bukti informatif sekaligus laporan kepada orang tua tentang hasil belajar siswa. Tahap-tahap agar pameran berjalan lancar. Yang pertama, menyiapkan ruang pameran. Yang kedua, menyusun hasil karya patung. Anak-anak, demikian tadi materi tentang patung dan pameran karya seni patung. Ibu harapkan setelah kalian melihat video pembelajaran ini, kalian akan paham tentang cara merancang pembuatan patung dan pameran karya seni patung. Minggu depan, Ibu akan mengadakan latihan tentang materi ini. Terima kasih dan selamat belajar.